Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 ya. Selamat datang bulan Maret ya. Kita berharap sama-sama bulan ini lebih baik dari bulan sebelumnya, dilimpahi dengan segala macam kemakmuran ya, rezeki, kesehatan, kebahagiaan ya, hubungan yang harmonis, dan apa yang dicita-citakan, yang diharapkan, yang diinginkan di bulan ini bisa terwujud ya. Oke, perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi, atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing hari ini. Untuk pesan healing hari ini ya, Archangel Raphael. The healing angel is with you, supporting your healing work. Jadi Archangel Raphael, malaikat agung Raphael ini adalah malaikat penyembuh. Dan saat ini ya, malaikat penyembuh sedang bersama kamu membantu proses penyembuhanmu. Jadi mau ada yang sakit fisik ya, mungkin emang lagi sakit, beneran sakit, atau lagi nggak enak badan, atau sakit psikis ya, mungkin lagi merasa depresi, lagi stres, atau lagi galau, lagi sakit hati ya, patah hati. Nah, kalian harus yakin bahwa Archangel Raphael atau malaikat penyembuh saat ini bersamamu ya, untuk membantu proses penyembuhanmu ya. Dan supaya lebih mempercepat proses penyembuhan ya, selain kalian yakini, kalian bisa lakukan meditasi ya. Kalau meditasi penyembuhan nggak harus duduk di bawah ya, boleh di mana aja, di sofa, di kursi, di atas tempat tidur, di lantai ya, dimanapun yang kalian nyaman ya. Kalian bisa lakukan dengan posisi tidur atau bahkan terlentang juga bisa ya, kalau memang lagi sakit. Nah, dalam meditasi itu sebelumnya pasti berdoa ya, berdoa sebelum bermeditasi, kemudian afirmasikan, meminta malaikat agung Raphael atau Archangel Raphael, bantulah proses penyembuhan saya. Dan ketika bermeditasi, bayangkan kamu dikelilingi cahaya berwarna hijau ya. Cahaya penyembuhan itu disimbolkan dengan warna hijau ya, dikelilingi seperti ini, dikelilingi atau dipagari dengan cahaya berwarna hijau ya, untuk pesan healingnya. Nah, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke. Message in the battle. Ada pesan yang datang hari ini ya. Pesan ini bisa memang pesan dari seseorang atau siapapun yang memang sedang kamu tunggu-tunggu ya. Mungkin kamu lagi nunggu panggilan interview, atau lagi nunggu kabar dari lowongan pekerjaan, atau memang nunggu kabar dari seseorang yang jauh, atau seseorang yang kamu tunggu-tunggu. Nah, pesan ini akan kalian dapatkan ya. Atau ini adalah sebuah pesan spiritual yang bisa aja datang melalui intuisimu ya,
pesan dari lubuk hatimu yang terdalam, suara hati kamu ya, dimana pesan-pesan itu ya suatu pesan yang memang harus kamu lakukan ya, karena pesan yang datang ke intuisi lubuk hati, pesan dari lubuk hati kita yang paling dalam suara hati kita itu pesan dari ilahi ya, yang mana mesti kita lakukan karena itu adalah jawaban dari apa yang kamu doakan ya. Oke, next kita lanjut. Building blocks, bangun pondasi ya, bermacam-macam nih. Kalau dalam spiritual bisa sebelum kalian melakukan aktivitas pastinya berdoa di pagi hari ya, doa pagi, atau ketika kamu bangun pagi langsung bermeditasi ya. Kalau dalam pondasi, dalam karir, tentu saja perkuat posisi kamu yang pasti dengan kedisiplinan, prestasi, dan juga kejujuran ya. Kalau dalam hubungan ya dengan kesetiaan, kepercayaan, kesetiaan, perhatian kita pada pasangan ya. Jadi kalau kita ingin pasangan kita berubah, kita nggak bisa memaksa dengan kamu harus berubah, kamu harus begini begitu, itu nggak bakalan berhasil ya. Kalaupun dia berubah mungkin hanya sementara karena bukan dari kemauannya dia, hanya karena takut sama kamu, dan di belakang kamu masih melakukannya lagi gitu loh. Jadi ya dari kita sendiri aja yang berubah ya, supaya energi dia keikut ya, keikut energi kita yang berubah. Kalaupun memang dia nggak mau berubah ya memang sudah sulit, hanya menunggu keajaiban dari semesta, menunggu dia mendapatkan pembelajaran dari semesta. Tapi yang penting kitanya dulu aja ya. Sekarang begini, kita berharap pasangan kita setia, lawang kitanya aja nggak setia, sulit ya kan. Atau kita berharap pasangan kita disiplin gitu ya, rajin, nggak males. Kalau kitanya belum memberikan contoh ya juga sulit. Jadi membangun pondasi dari diri sendiri dulu ya. Kalau untuk pondasi keuangan udah pasti perkuat keuangan kita ya, untuk nggak boros, nggak hidup hedon, sesuai boleh gitu ya, tapi sesuai dengan income ya. Diusahakan jangan sampai kita berhutang. Kalaupun berhutang memang kondisi yang sangat terpaksa, dan pastikan kita mampu untuk membayar, at least untuk mencicil, mengangsur itu kita mampu ya. Dan berapapun penghasilan kita mesti kita sisihkan untuk kita tabung ya. Kadang apanya yang ditabung Kak nggak ada, meskipun sedikit boleh. Kalaupun sesedikit mungkin penghasilan kita, misalkan cuma 1 juta ya, kita mau 20.000, 30.000 ya, kita tetap sisihkan gitu ya. Suatu saat pasti kita akan membutuhkan itu ya. Oke, next ya. Go the distance. Hari ini mesti optimis, mesti semangat melangkah ke depan, bahkan jika perlu berlari ya. Kejar impianmu, cita-citamu, apa yang menjadi rencanamu hari ini, visi misimu, dan fokus mengejar itu. Jadi ini nggak kemana-mana, fokusnya nggak belok-belok ya. Kalau memang kamu ingin sukses ya mesti fokus, kejar dengan penuh nih ya semangat, ibarat seperti ini apa, leopard ya, dengan kecepatan tinggi nih ya hari ini. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini, Seven of Wands. Aku tarik dulu semua kartunya ya. Seven of Cups,
Oke. Four of Pentacles, Two of Swords, Five of Wands. Wow, ini pesannya mengandung karir, semangat, pekerjaan gitu ya. Oke. Seven of Wands ini sinkron dengan go the distance, bahwa kita mesti kerja keras ya. Somehow memang kita perlu effortless gitu. Cuman kebetulan nih hari ini pesannya semesta, kamu kerja keras gitu. Ini mungkin terakhir di weekend ya, karena besok libur Sabtu Minggu. Nah, kamu bisa istirahat. Nah, hari ini memang timingnya mesti kerja keras, kejar target kamu ya. Kemudian Seven of Cup. Nah, ini benar-benar ada banyak hal yang mesti kamu lakukan, yang mesti kamu capai ya, step by step, one by one ya. Beres satu, fokusin, beres, ganti, fokusin, beres, ganti gitu. Kalau semuanya kamu kerjakan di waktu yang sama, ini dulu aja bentar, belum selesai udah satu, belum selesai udah satu, nggak selesai semua. Jadi mesti one by one kamu beresin ya, dan fokus. Oke. Four of Pentacle, tadi udah aku sampaikan ya, menabung. Nah, ini ketarik pesan semestanya, disuruh nabung ya. Sisihkan pendapatanmu berapapun itu, karena suatu saat kamu pasti akan membutuhkannya ya. Jangan ketika menyisihkan terus, oh ini sisa bulan ini udah buat seneng-seneng, disimpan aja dulu gitu ya, berapapun itu meskipun sedikit ya. Two of Swords, beberapa di antara kalian akan dihadapkan pada dua pilihan ya, yang mana kamu bingung, aduh mesti memilih yang mana, mesti memutuskan yang mana, apa yang mesti aku lakukan. Nah, ini sinkron dengan message in the battle, akan ada pesan ya yang datang melalui intuisimu, atau kamu andalkan nih suara hati kamu. Itu pesan dari ilahi ya, ketika kamu bingung nggak tahu harus bagaimana ya. Oke, kemudian Five of Wands ya, sepertinya hari ini lumayan hectic. Hectic ini bisa yang benar-benar kamu banyak pekerjaan ya, bisa pula memang hari ini sempat kamu ada gesekan gitu ya dengan seseorang atau dengan orang-orang di sekitar kamu, mau itu dengan pasangan, rekan kerja, bahkan bisa ada perdebatan dengan klien atau customer atau mungkin bos kamu ya. Nah, ini dalam setiap perdebatan jangan kebawa arus orang lain ya. Orang lain misalkan, udah dengan nada tinggi, dengan memaki, jangan kebawa arus. Kamu dengerin dulu aja apapun yang mereka katakan ya. Tarik nafas, sabar-sabarkan dirimu ya. Karena dengan bertengkar, dengan berantem, berargumen tuh nggak menyelesaikan dan bukan solusi gitu loh. Kalau udah reda, oke, mari kita bicara. Nah, atau jika memang kamu udah bener-bener nyesek nggak bisa menahan, kamu boleh minta waktu ya untuk bentar, aku mau mikir dulu ya, nanti aku hubungin lagi gitu. Atau biasanya kalau customer atau klien, tampung dulu, maaf Bapak Ibu saya tampung dulu, nanti akan saya kabari hari ini, kamu mintain kontak personnya ya. Jadi intinya jangan istilahnya melayani atau meladeni seseorang yang lagi emosi, atau ketika dalam perdebatan kita nggak perlu ngeyel, kita dengerin dulu aja. Kalau mereka udah selesai baru ya ungkapkan opini kamu atau pendapat kamu. Oke. Nah, itu untuk energi hari ini. Next, untuk love message-nya, pesan percintaannya. Oke. Nah, ini kayaknya sinkron juga jadinya ya, tentang suara hati. Don't make decision based on guilty or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jadi jangan buru-buru membuat keputusan hanya karena rasa bersalah atau hanya karena ego ya. Jadi kamu mesti dengarkan suara hati kamu, karena di situ yang paling jujur tuh suara hati kamu ya.
Dan kamu mesti jujur baik kepada dirimu maupun kepada orang lain. Ya, intinya sih jangan kebawa emosi, jangan buru-buru, jangan karena mementingkan egomu, jangan karena perasaan bersalah. Jadi benar-benar jujur dari lubuk hati terdalam kamu ya ketika kamu membuat keputusan. Oke, next untuk angel message hari ini. Ya. Oke, holy love. Kirimkan energi cinta baik kepada orang-orang di sekitar kamu atau dirimu sendiri. Jadi kamu afirmasi aja, aku mengirimkan energi cinta kepada diriku sendiri dan juga orang-orang di sekitarku ya, supaya aku selalu menjadi seseorang yang sabar, yang bijaksana, dan selalu bisa mengasihi semua makhluk yang ada di bumi ini ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Oke, I trust the wisdom within ya. Afirmasikan, aku percaya kebijaksanaan yang ada dalam diriku. Nah itu tadi suara hati itu memberikan pesan-pesan itu pastinya pesan bijaksana gitu ya. Nah itu ya, kamu percayai pesan-pesan, kamu percayai kebijaksanaan yang muncul dalam dirimu ya. Jadi afirmasikan, aku percaya kebijaksanaan di dalam diriku. Oke, dan ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate untuk pesan-pesan yang positif. Jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan ya. Untuk beberapa mungkin yang menurut kamu ini negatif, jadikan sebagai pengingat, reminder aja ya untuk antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.